Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semuanya, gue yakin dan percaya kita siap buat memuji Tuhan, amin. Amin. Sama-sama yang siap buat memuji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, fokus, kita mau berikan hati kita mau pandang wajahnya hari ini teman-teman. Tuhan, ini setiap kami Bapa.
satukan hati kita teman-teman di hadapan Tuhan. Thank you Lord, kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan di tempat kami masing-masing saat ini Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap doa kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Sekali kami mau ucapkan thank you Tuhan. Buat satu kali lagi kesempatan Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh datang Tuhan beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami gak bisa ketemu secara langsung, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu ada Tuhan, hadirat-Mu ada Tuhan. Saat ini kami mau bawa Tuhan para pemerintah Tuhan di negara Indonesia ini Tuhan, dari yang jajaran paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan atas setiap mereka Tuhan. Biar keputusan demi keputusan yang mereka ambil Tuhan, jalan yang mereka pilih Tuhan, biar semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap mereka Tuhan. Biarlah para pemimpin yang ada Tuhan di negara ini Tuhan, mereka boleh takut akan Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan Kau berikan yang terbaik Tuhan buat Indonesia Tuhan, melalui para pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin negara ini lebih lagi Tuhan, maju Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bawa satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat para tenaga kesehatan Tuhan, buat para dokter, suster Tuhan yang terus masih berjaga-jaga, mereka yang terus masih melayani Tuhan di rumah sakit Tuhan. Buat mereka orang-orang yang sakit, biar Tuhan berikan kekuatan atas setiap mereka lebih lagi Tuhan. Berikan kesehatan atas setiap mereka, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan ada atas setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga buat setiap orang-orang yang lagi sakit Tuhan, mereka yang lagi terkena virus corona atau sakit, segala sakit apapun Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, setiap yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau bawa Tuhan para pemimpin kami Tuhan, khususnya untuk GBI Gatot Subroto Tuhan, untuk Opa Niko Tuhan, berserta para wakilnya Tuhan. Kau urapi mereka lebih lagi Tuhan, berikan visi misi-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh membawa gereja-Mu Tuhan semakin naik Tuhan, semakin lebih lagi dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat GBI Tampak Siring Tuhan, buat Pak Kiki berserta wakil-wakilnya Tuhan, buat para pemimpin, ketua-ketua GC Tuhan, buat Konatan Tuhan, dan seluruh pemimpin-pemimpin bahkan sampai ke jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat para pelayan Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan, buat jemaat yang terus setia beribadah di GBI Tampak Siring Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kesehatan yang melimpah buat setiap kami, ada berkat Tuhan yang melimpah buat setiap kami Tuhan. Engkau yang terus Tuhan bawa gereja-Mu ini Tuhan semakin naik Tuhan, dan terus Tuhan berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Biar terjadilah sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau bawa Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang ada ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin di masa-masa kami cuma boleh ada di rumah Tuhan. Kami percaya setiap hubungan keluarga demi keluarga Tuhan boleh disatukan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kasih Tuhan yang mengalir, dari kasih yang dingin menjadi kasih yang hangat Tuhan. Kami berdoa buat para orang tua, buat para saudara-saudara di luar sana ya Tuhan. Mereka yang belum kenal Tuhan, kami perkatakan Tuhan, hadirat-Mu tercurah, Roh Kudus-Mu tercurah, biar mereka boleh terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan mereka yang udah kenal sama Tuhan, hubungan keluarga demi keluarga boleh semakin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berkati Tuhan setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan, biar Tuhan terus bawa naik dan bukan turun ya Tuhan. Buat kesehatan mereka Tuhan, buat semuanya Tuhan, kami percaya keluarga kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, mari kita satukan hati kita lebih lagi teman-teman. Kita mau berdoa buat generasi anak-anak muda teman-teman. Biar Tuhan hari-hari ini Tuhan mungkin bukan menjadi hari-hari yang mudah untuk anak-anak muda lewati Tuhan, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan setiap kami. Kami percaya di momen yang seperti ini Tuhan, Kau pakai anak-anak muda lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, Kau bawa kami lebih lagi menjadi anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi
menjadi berkat Tuhan, membawa dampak buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan hanya generasi muda Tuhan, tapi generasi yang paling teratas Tuhan, sampai anak-anak kecil, sampai bayi-bayi. Kau urapi, Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau pakai kami dahsyat lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Serukan namanya hari ini teman-teman. Kita mau masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Biar hari ini teman-teman, Tuhan yang bertahta atas pujian dan penyembahan kita teman-teman. Yes Jesus. Serukan namanya teman-teman. Oh Be exalted now into heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now into heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above, be exalted. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names, exalted. Yes, Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Biar hari ini surga bersorak-sorai Tuhan. Yes. You're the name be exalted. Now into heaven, as your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now into heaven, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all sama-sama kita mau angkat tangan kita nyanyikan. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Shalom semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Sekarang Tuhan biarlah kembali Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua, supaya kami bisa mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom semua. Saya percaya dimanapun kamu berada hari ini, kamu semua dalam keadaan sukacita, kamu semuanya tetap ceria karena Roh Kudus berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini Pastor mau mengangkat sebuah kisah dalam Perjanjian Lama, dan karena itu judul tema khotbah pada hari ini adalah Story of Four Brothers. Story of Four Brothers. Kisah 4 orang bersaudara. Nah, saya melihat memasuki tahun 2022 ini, walaupun kita mengucap syukur pandemi yang kita hadapi ini, kita beriman ini akan segera berlalu dan mulai menurun. Tetapi bagaimanapun juga pandemi ini adalah suatu disrupsi. You understand disruption, suatu gangguan yang hebat. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu ketemu dengan anggota KUL dari KUL-nya Pastor. Dan anggota KUL ini punya anak gitu ya. Dan anaknya ini bilang gini, Pastor Chris, saya tuh nggak kenal loh sama teman-teman SMU saya gitu ya. Berarti kelas berapa tuh? 10, 11, 12. Nggak kenal. Loh kok begitu? Karena waktu pas naik masuk ke kelas satunya gitu SMA, ya nggak lama kemudian pandemi. Semuanya go online. Dan sampai hari ini belum ada PTM, belum ada pertemuan tatap muka di sekolah saya. Oh ya? Iya. Dan nggak lama lagi kami semua masuk ke kuliah. Pikir-pikir 2019, 2001, 2002, iya 3 tahun gak kenal teman-teman satu alma mater SMA gitu ya. Dia malah lebih kenal dan banyak ngobrol dengan yang teman-teman satu SMP gitu. Habis gimana? Setiap kali ketemu di kelas, tolong yang belum di-mute. Nah begitu, gak bisa ngobrol ya kan, gak enak banget ya. Wah, saya berpikir betul juga ya. Lalu gak berapa lama kemudian ketemu lagi dengan anak dari seorang anggota KUL-nya Pastor Chris, lalu bilang lagi, saya udah kuliah 3 tahun Pastor, tapi gak pernah kenal juga nih teman-teman satu kuliah gimana. Ini tahun keempat jangan-jangan wisuda online juga gak ketahuan nih. Satu teman siapa aja sebenarnya angkatan saya. Saya langsung worry, kamu belajarnya apa kuliahnya? Oh ternyata yang tidak perlu lab, ya, yang tidak perlu ada praktek lapangan. Tapi saya kemudian berpikir, bagaimana mereka yang sekolahnya teknis? Ya, pengen jadi sarjana permesinan barangkali, arsitek sipil. Ini prakteknya gimana? Ya kan, kuliah kerja nyata juga nggak ada. Banyak hal yang terjadi sangat disrupsi. Ada lagi yang mungkin saya udah pengen kuliah ke luar negeri, Pastor SMA di sana. Waduh, tapi ternyata negaranya lockdown. Orang nggak boleh datang dan lain-lain. Banyak sekali akibat pandemi ini, semua hal-hal yang baik yang sudah direncanakan nggak bisa terjadi. Dan ini membuat sesuatu dalam bahasa Indonesia lama namanya kegamangan. You understand gamang? Biasanya nggak ada yang tahu. Angkatannya Pastor Chris aja yang tahu. Artinya apa? Bikin sesuatu tuh yang limbung gitu, bingung. What I'm going to do? Ya, semua rencana saya, semua yang saya buat planning bagus, nggak ada yang bisa terjadi. Ya ada yang berkata tahun 2002 saya akan kuliah deh nih. Aduh, ternyata udah Januari ke Februari, ampun, pandeminya juga masih terjadi. Ya kan dulu tahun 2020 muncul Alpha, tahun 2021 masuk ada Delta, tahun 2022 ada Omicron, nggak tahu di depannya apa lagi, Polytron, Megatron, kita panggil Optimus Prime lah barangkali, ya nggak tahu, ya kan? Begitu banyak hal-hal ini yang kemudian membuat terutama Pastor lihat angkatanmu kemudian menjadi bingung. Bagaimana dengan masa depan saya? Apa yang harus saya lakukan? Setiap rencana yang saya buat kok kelihatannya tidak berhasil. Dikatakan di gereja saya harus mendengar suara Tuhan. But actually what is the voice of God? Dari mana saya bisa dengar suara Tuhan? Apa sih nomor suara Tuhan? Apakah saya dengar langit terbuka lalu berkata, "Hey Chris, kamu ambil kuliah di universitas ini, ambil ini, ambil ini." Apakah seperti itu? Saya bisa mengerti akan hal ini. Kenapa? Mungkin kamu pernah mendengar kesaksian dari generasinya Pastor Chris atau yang lebih tua dari kamu, di mana pada zaman dahulu ya banyak yang mengalami ditumpang tangan sama pendeta. Prak, kamu jadi pendeta, kamu jadi politisi, kamu jadi dokter, kamu jadi pilot. Sekarang boro-boro tumpang tangan, lah sentuhan paket jalan tangan aja nggak boleh, ya kan? Apalagi mau tumpang tangan. Jadi bingung, gimana saya mau dengar suara Tuhan? Teman-teman, ya anak-anak muda dengarkan baik-baik. Apa yang kamu hadapi hari ini, sorry ya,
bukan pengen membuat ini sepertinya masalahmu biasa, enggak. Apa yang kamu hadapi hari-hari ini, ya segala kebingungan ini bukanlah hal yang baru. Setiap generasi menghadapi persoalan yang esensinya sama. Setiap generasi menghadapi juga persoalan yang pada esensinya sama. Dihadapkan pada suatu disrupsi, pada suatu gangguan yang membuat rencana dan pemikiran yang baik-baik sepertinya menjadi tidak dapat terjalani. Pastor Chris berasal dari angkatan yang disebut dengan Generation X. Dulu kami dikatakan the next generation, ya kan? Kami memiliki banyak rencana bagaimana untuk memenangkan dunia, mewarnai dan yang lain-lain. Tapi kalau engkau tanya mungkin kepada papa dan mamamu yang usianya sekitar 40-50 akan berkata bahwa menjelang tahun 2000-an, di tahun 96, 97, 98 terjadi disrupsi sosial yang luar biasa di Indonesia pada waktu itu. Ya, Pastor Chris contohnya cita-citanya pengen jadi pilot. Lah itu kok bisa jadi pendeta? Ya disrupsi, ya kan? Tapi ternyata dengan kejadian itu ternyata panggilannya adalah jadi pendeta, ya kan? Untung ada disrupsi pada waktu itu. Terjadi suatu gangguan di kerusuhan tahun 98 merubah semua rencana yang tadinya sudah jelas. Dari sini ke sini ternyata caranya Tuhan untuk mengatakan, "Enggak, Chris, kamu bukan jadi pilot, ya, tapi kamu jadi pendeta." Pendeta Tuhan makannya apa? Makan nasi, Chris, tetap sama kok, nggak apa-apa. Haleluya, ya. Jadi setiap angkatan pasti memiliki yang namanya kegamangan, kebingungan seperti ini. Nah, pastor tidak mencoba untuk mengatakan masalahmu artinya nggak ada masalah, enggak. It's a masalah, ya, it's a problem, ya, and must be addressed, ya. Itu masalah yang harus diangkat dan harus diatasi. Kenapa? Supaya kamu bisa move on. Supaya kamu bisa tahu apa yang harus kamu kerjakan dalam hidupmu. Dan jangan pernah putus asa mengatakan Tuhan tidak berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepadamu. Tinggal masalahnya Tuhan bicaranya melalui apa. Yang kedua, kita mendengar nggak caranya Tuhan lagi bicara sama kita. Kepada setiap generasi Tuhan memakai cara yang berbeda untuk Tuhan ngomong sama generasi. Saya mendengarkan banyak anak-anak muda tanya, pengen dong kayak dulu zaman pas Opa Niko 30-40 tahun yang lalu, ya kan? Keyboardnya aja masih nadanya do sama dengan C doang, ya kan? Main gitarnya belum dicolok ke listrik, masih mic depan bolongannya gitar. Tapi katanya cuma dengan model gitu doang, hadirat Tuhan, baru pintu dibuka, udah pada rebah semua. Pengen dong kayak begitu lagi. Ingat, tahun paradigma yang baru. Dulu kayak begitu, sekarang nggak tahu. Sekarang barangkali baru buka YouTube itu, udah hadirat dari YouTube. I don't know, ya kan, bisa jadi, ya kan. Dulu zamannya kaset, aduh nggak enak banget mau ngulang hadiratmu, ulang dulu. Sekarang enggak, zamannya iTunes, Spotify, tinggal ulang aja. Orang bisa nyanyi di mobil sekarang, beda sekali. So, boleh engkau merindukan dari Tuhan hal-hal yang luar biasa. Tapi yang perlu engkau rindukan, Tuhan berbicara kepadamu sesuai dengan generasimu. Yang setuju, katakan yes. Ya. Nah, kita akan lihat ada 4 bersaudara di dalam Alkitab, ini juga mengalami disrupsi yang luar biasa. They have a good life, they have a good things lay before them. Mereka memiliki hal-hal yang bagus yang dibentangkan di hadapan mereka. And suddenly all those plans come apart. Tiba-tiba semua plan itu menjadi hancur. Dan mereka mengalami suatu shift yang luar biasa yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. And yet Alkitab catat keempat bersaudara ini menjadi tonggak yang penting dalam kehidupan orang Yahudi. Ya, nah kita akan lihat dari kitab Daniel sekarang, kitab Daniel, ya, kitab Daniel, yaitu kita baca dari pasal 1 ayat 1 sampai 7. Ya, sebagai pembukaan ya. Daniel 1 ayat 1 sampai 7. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke tangannya. Ya, itu artinya Nebukadnezar, ya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya Nebukadnezar. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istana. Ini setara dengan Perdana Menteri, ya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal, perhatikan, dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang mengerti berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap dan untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Perhatikan ini, orang
Kasdim, ya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, D3 ini ya. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, ya ini nama 4 bersaudara. Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Zadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Nah, jadi kita melihat ada 4 bersaudara, namanya Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Oke, Daniel hidup pada zaman yang gak enak, di mana Tuhan menetapkan dan tidak bisa lagi ada kompromi, bangsa Yahudi, yaitu orang-orang dari keturunan kerajaan Yehuda, itu harus mengalami pembuangan 70 tahun di Babilonia. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kesempatan sama mereka berkali-kali untuk bertobat, gak mau bertobat juga. Akhirnya Tuhan bilang, oke deh, pakai cara keras aja. 70 tahun masuk ke Babilonia, bukan tinggalnya dekat-dekat sungai Yordan, tapi sungai Efrat, dan hanya bisa menantikan gunung Sion. Baru kamu akan menghargai tanah perjanjian dan bait Allah yang aku berikan kepadamu. Ya, itu kurang lebih perkataan Tuhan. Nah, kita lihat 4 saudara ini, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, mereka ini keturunan raja loh. Mereka ini bangsawan. Baca nggak tadi? Kan dibilang, Raja Babel, Nebukadnezar, pengen ngangkat pegawai. Tapi pegawainya bukan dari rakyat jelata. Harus yang pinter, dan pinter keturunan bangsawan. They are royalties. Ya. Mereka ini orang-orang bangsawan. Keempat pria ini. Dan apa yang terjadi? 4 prianya ini diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nana bisa Google aja cari Kasdim itu apa. Ya, dan actually Kasdim adalah sesuatu yang gak enak. You know what? Kasdim itu belajar ilmu sihir. Oh my God. 4 anak Tuhan disuruh belajar ilmu sihir. Ya kalau nggak mau belajar dihukum mati. Ini kan rada aneh. Mereka juga adalah orang-orang yang baca buku-buku sejarah dan membaca buku-buku apapun ya yang di hadapan mereka. Good librarian. Tapi yang gak enaknya juga, Kasdim itu ya kalau bahasa Melayu bilangnya Kasim. Ya, jadi mereka akan dinetralkan. Mereka tidak bisa memiliki keturunan. Ya, mereka punya, sorry to say, alat kelaminnya ditiadakan karena supaya mereka seumur hidupnya tidak membuat keluarga, tidak ngurus keluarga, dan seumur hidupnya hanya ngurusi kerajaan. Bayangkan 4 pria yang masih muda keturunan raja bangsawan, pasti mereka udah punya tuh ya, sudah punya, wah nanti ke depan saya akan ngambil ini, mungkin ada yang mau jadi panglima, ada yang mau jadi gubernur, ada yang mau jadi bupati. Bagus, ahead of them. Wah, kita keturunan dari bangsawan Yehuda, artinya apa? Keturunan langsung Daud. Wah, luar biasa. And suddenly, just like that, semua acara itu fall apart. Setidaknya mungkin yang satu mereka masih bisa lakukan adalah mereka belajar dan mereka akan menjadi pejabat-pejabat yang luar biasa. Tapi yang lainnya lupakan punya istri, orang udah nggak boleh lagi dan tidak memungkinkan. Lupakan punya keluarga, apalagi itu lupakan dapat jabatan. Kita semua ini pinter tapi pada esensinya tetap budak. Wow, suatu disrupsi yang luar biasa yang membuat semua rencana berantakan. Mungkin kamu akan berkata, Pastor kan sangat berbeda dengan situasi yang sekarang. Ya, situasinya berbeda, tapi esensinya tetap sama. Kalau hal yang seperti itu terjadi kepadamu, apa yang mau kamu lakukan? Apakah kamu akan seperti sebagian orang-orang Babilonia yang duduk-duduk di tepi sungai Efrat dan Tigris dan berkata, by the river of Babylon and we sat there, cuma nyanyi-nyanyi dengan sedih dan merindukan pulang ke Yerusalem? Or you move on. Kamu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada tanpa melupakan jati dirimu sebagai anak Tuhan dan tetap berkarya apapun situasinya. You always have choices in your life. Ya, entah merindukan yang masa lalu yang which is tidak akan pernah bisa datang lagi karena tidak ada yang namanya time travel, ya kan? Nggak ada itu Endgame dan Avengers dan yang lain-lain, nggak ada metaverse, multiverse, nggak ada, ya kan? Or kamu akan berkata, Tuhan, situasi baru Engkau yang buat, Engkau yang izinkan, turunkan hikmat-Mu Tuhan supaya saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya berdoa kamu semua mengambil pilihan yang nomor 2, ya. Percaya kalau Tuhan izinkan hal-hal seperti ini terjadi, maka Tuhan juga yang akan kasih jalan kepadamu untuk melakukan apa yang engkau lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal dari keempat saudara ini. Tetapi sebelum kita pelajari 3 hal dari keempat saudara ini, Pastor mau ajak kamu buka dulu sebentar dari Perjanjian Baru, yaitu Roma 11 ayat 36.
Pegang ayat ini baik-baik di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Anak-anak muda, teman-teman, rekan-rekan sekalian, ingat ini ya. Kehidupan yang kita jalani ini adalah dari Tuhan, melalui Tuhan, dan untuk Tuhan. Sekali lagi, kehidupan yang kita jalani, yang kita dapat hari ini, itu adalah dari Tuhan, melalui Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau kita gagal untuk memahami betapa pentingnya prinsip ini, maka kehidupan menjadi tidak ada gunanya. Oke? Now, I'm not talking about anak-anak muda yang di luar Tuhan. Cuma yang di luar Tuhan, urusannya masing-masing. Tapi pastor lagi bicara sama engkau yang mengatakan engkau adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus kita harus berkata, saya ada hari ini itu dari Tuhan. Saya menjalani hidup ini melalui Tuhan. Dan pada akhirnya semua yang saya lakukan untuk Tuhan. Nah, waktu kita memegang hal ini dengan sangat baik, it's become much easier. Menjadi lebih mudah bagi kita untuk menentukan arah kehidupan kita. Banyak dari kita ini yang nggak tahu saya mau bikin apa, karena begini, saya mau bikin apa, kita nggak tahu ini untuk apa. Gitu. Oke, pelan-pelan, sederhana ya gini. Pastor, yuk makan malam, contohnya apa? Kalau ditanya, ngapain sih makan malam? Ya untuk mengatasi rasa lapar. Jadi makan malam punya purpose, kenapa? Untuk mengatasi makan malam. Atau, yuk pastor makan malam, kenapa? Ada restoran baru sebelah sana pengen coba. Oke, berarti makan malamnya karena penasaran pengen coba ada restoran atau kafe baru. Tindakannya menjadi bermakna, makannya jadi bermakna karena ada tujuan akhirnya. Untuk apa? Nah, seringkali anak-anak muda, saya juga pernah muda ya, jadi pastor kayak begini ya penampilannya aja muda, tapi ini generasi X juga gitu ya. Nah, seringkali kita nggak tahu, saya lakukan ini untuk apa sih? Purpose-nya untuk apa? Tapi kalau kamu dapat purpose-nya, it doesn't matter what you do. Ya kan, nggak jadi masalah. Kamu pengen coba restoran yang baru. Kamu di situ mau makan doang, atau minum doang, atau cuma Instagramable doang, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena purpose-nya pengen coba restoran yang baru. Nah sama, sekarang ketika engkau berkata, Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya apa? Tuhan bilang, semua yang kamu lakukan ingat ya, dari aku, melalui aku, untuk aku. Pertanyaannya, mau nggak yang kita lakukan ini untuk Tuhan? Nah di sini yang jadi masalah. Saya mau bilang begini, banyak anak muda bilang begini, saya nggak tahu saya mau kuliah apa dan yang lain-lain. Enggak, itu sebenarnya pertanyaan nomor 2. Sekarang yang mesti kamu tanya, apa ya yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Oke? Nah, satu hal yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya itu, poin nomor 1, mereka sadar bahwa hidup mereka adalah untuk memuliakan Tuhan. Mereka sadar dengan sangat baik bahwa orang-orang Yahudi mengalami pembuangan di Babilonia karena tidak menghormati Tuhan. Makanya sejak mereka menjadi bangsa buangan, mereka tidak mau melakukan sesuatu yang akan menajiskan nama Tuhan, yang akan menghancurkan mereka punya identitas sebagai anak Tuhan. Itu yang dikatakan, makanya mereka nggak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala. Ya, jadi bukan karena Daniel and his 3 brothers itu vegetarian gitu ya, enggak. Karena mereka tahu sebelum makanan itu diserahkan sama mereka, itu makanan diserahkan dulu sama dewa-dewa Babel. Udah diisi aji-ajian tuh istilahnya. Udah ada penglarisnya di dalam. Nah, itu dia, ya kan? Dan pada zaman itu kalau kamu makan makanan yang sudah diisi kayak gitu, artinya apa? Kamu mengakui kuasa dari ilah yang mengisi makanan itu. Jadi makan aja sebagai bentuk penyembahan bagi orang Babel. Dan Daniel dan teman-teman sadar dengan baik mengenai hal ini. Makanya mereka menolak makanan itu. Ya, jadi pada orang-orang Babel apapun itu adalah penyembahan. Nah sama, kita juga apapun penyembahan. Nah tapi sekarang kita lihat, kita nyembah siapa? Nah Daniel sama teman-teman bilang, kami nggak mau makanan itu. Kami ini orang-orang Yahudi, kami ini adalah pengikut Yahweh. Kami tidak akan makan makanan yang sudah dipersembahkan pada bukan Yahweh. Wah, bingung kepala istana. Tapi kalian bisa hidup gimana makan sayur doang, yang lain pada daging. Ginilah, diuji aja. Kalau ternyata kami tetap sehat dengan pola makan kami, ya teruskan. Tapi kalau enggak, ya udah, kami yang akan makan itu. Berarti artinya kami salah. Tapi dengarkan baik-baik. Karena Daniel dan teman-temannya tetap teguh, saudara-saudaranya tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan bela mereka. Tuhan bela mereka. Mereka menjadi lebih pintar dibandingkan sarjana-sarjana yang lain. Pastor,
Apakah artinya Daniel dan teman-teman belajar sihir? Ya belajar sihir. Ya disuruhnya begitu kan? Tapi dengarkan baik-baik. Tidak pernah tercatat di dalam kitab Daniel mereka memanfaatkan ilmu sihir itu. Sebaliknya ketika raja mendapatkan persoalan, Daniel dan teman-teman dan saudara-saudara yang menjawab pertanyaan raja, mereka katakan apa? Hikmat dari Tuhan yang kami sembah yang akan memberikan jawaban kepada raja. Dia nggak melihat awan-awan, dia nggak melihat bintang-bintang, buka chart gitu ya, cari hari baik, lempar kayu dan yang lain-lain. Oh enggak, mereka nggak lakukan itu. Mereka tanya sama Tuhan. Sama seperti kayak Yusuf dulu di waktu di Mesir, tanya sama Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan jawaban, wow, mereka semua ditinggikan di dalam kerajaan itu. So, rekan-rekan sekalian, sebelum bertanya sama Tuhan, what should I do in my life? Ya, garis bawah ini, semua kehidupanmu itu berasal dari Tuhan, melalui Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, kalau kita lupa yang ininya, maka apapun yang kita lakukan menjadi nggak ada gunanya. Tapi kalau kita ingat akan hal ini, semua yang kita lakukan bisa menjadi ada maknanya. Yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Yang kedua adalah, tadi saya sudah angkat, bahwa kehidupan kita ini kita harus bersandar kepada Tuhan untuk menunjukkan mana yang harus kita tempuh. Nah ini konsep yang agak susah ya. Bersandar sama Tuhan untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Ya, Pastor saya mau kuliah di mana, sekolah kah, pelayanan atau apa ya. Ini bersandar sama Tuhan. Dan saya mengucap syukur justru saya membahas mengenai materi ini justru di tahun paradigma yang baru. Ya, kenapa? Paradigma itu artinya pola, contoh, dan model. Ya, pola, contoh, dan model. Jadi gini, kamu tanya sama Tuhan, Tuhan aku nggak tahu loh, ini nanti aku mau kuliah apa, kerja apa, bisnis apa, boleh atau enggak. Ya, gini. Ya, bersandar sama Tuhan. Kalau kamu bilang begini, otak saya udah nggak bisa mikir, Pastor, jalan mana yang saya tempuh. Mata saya sudah nggak bisa ngelihat tindakan mana yang saya tempuh. Semua yang logis kayaknya ketutup. Kalau semua yang logis sudah ketutup, pikiran ketutup, artinya apa? Pergi kepada yang tanda kutip tidak logis. Apa itu? Level roh, level Tuhan. Orang di dunia kalau dibilang mencari pendidikan yang tepat, kamu tes psikologi, tes bakat, iya kan, segala macam. Ini jurusan yang benar. Itu cara dunia, nggak apa-apa. Boleh juga, nggak apa-apa. Tapi sekarang masalahnya cara dunianya lagi disrupsi nih. Lagi disrupsi, nggak bisa jalan dengan cara dunia. Berarti apa? Kamu ikuti cara non dunia, apa? Ke Tuhan, Allah yang adalah roh. Lihat, lalu bilang sama Tuhan gini, Tuhan buka mata saya, buka hati saya supaya saya bisa menyadari Engkau lagi bicara sama saya. Ya, dan ini responnya harus apa? Kita nggak boleh jadi keras kepala. Kita nggak boleh keras kepala. Ya, kita nggak boleh keras kepala. Pastor mau kasih kesaksian deh. Ya, waktu muda dulu senang banget ikut retreat. Hitung-hitungan ya, hitung-hitungan tuh jalan-jalan keluar kota ya, dapat udara yang asik gitu ya, dan acaranya kan having fun di sana. Tapi setiap kali gitu kalau ada hamba Tuhan gitu ya lagi altar call, siapa yang di sini bingung masa depannya apa, maju ke depan nanti didoakan supaya ada hikmat Tuhan. Wah, yang di sebelah sana cuma dibilang, ada yang ditepang tangan kan, dapat hikmat Tuhan, dapat hikmat Tuhan. Wah ya, saya pikir saya juga ditumpang sama. Tiba-tiba ditumpang tangan, jadi pendeta, jadi pendeta. Lah ini tadi nggak spesifik, kok saya spesifik. Masih umur 8, 10, 11 tahun aja mempertanyakan pengurapan loh, bayangin ya. Itu Pastor Chris, oh ya udah, tapi kamu jadi pendeta, mau jadi pilot, ya kan, keluar kemana-mana jalan, ya kan, naik pesawat terbang di atas pesawat. Tapi setiap kali ada altar call atau apa, jadi pendeta. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kuliah dan yang lain-lain gak ada hubungannya dengan kependetaan awalnya, gak ada. S1-nya Pastor Chris bukan teologi, bukan. Sarjana teknik mesin saya, iya kan? Kenapa? Punya cita-cita gak bisa jadi pilot, ya jadi teknisi mesin jet pesawat terbang deh, gitu aja. Sampai kayak begitu. Sampai muncul suatu situasi, suatu disrupsi dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga saya. Tuhan arahkan, saya jadi mulai ngajar. Pintu tertutup, gak bisa jadi engineer. Ternyata saya bisa mengajar, saya cepat membaca buku. Lama-lama akhirnya mulai aktif di gereja. Begitu aktif gereja berasa, aduh kayaknya ilmu kurang banget. Belajar teologi segala macam. Jadi pendeta juga akhirnya. Kalau Tuhan sudah tetapin, gak bisa kabur deh. Ya kan? Lihat. Nah, saya mau katakan begini. Coba saya pada waktu itu gak keras kepala. Gitu loh ya. Coba waktu itu saya gak keras kepala. Bukankah saya bisa melayani Tuhan lebih lama daripada yang seharusnya sekarang?
Bukankah sebenarnya saya bisa ngambil S1-nya langsung teologi ya instead of S2-nya? Ngerti maksud pastor ya? Bukankah mestinya saya waktu ditantang, ayo dong jadi kabit youth atau nggak mau. Jadi gembala kelompok sel, is okay, cool, is okay. Tapi kalau kabit nggak mau, ya kan itu pelayanan, wah ribet dah, nggak mau. Coba saya dulu tidak keras kepala ketika semua pola, semua suara yang Tuhan sudah saya dengar, saya bilang iya Tuhan, ya udah jadi pendeta. Tapi Pastor Chris sempat keras kepala. Sekarang kalau dikatakan ada nggak sih dalam hidup yang disesali, saya hanya bilang ini, coba saya melayani Tuhan lebih lama, lebih awal gitu istilahnya. Lihat, nah ini pastor lagi ngomong, kesaksiannya pastor. Nah sekarang saya nggak tahu, engkau pasti Tuhan pernah ngomong sama engkau. Entah itu melalui orang tuamu, guru, pembimbing rohanimu, gembala kulmu, ada titik-titik tertentu yang sebenarnya engkau tahu itulah Tuhan minta supaya engkau lakukan. Tapi bagaimana respon? Pertanyaannya. Apakah engkau setuju dengan jalannya Tuhan? Atau gue nggak mau, gue maunya jadi vlogger aja. Bukan vlogger, ya kan? Tapi kamu kerja jadi nakes, contohnya begitu. Gue nggak mau jadi nakes. Iya, jadi bupati, masuk jadi pegawai negeri sipil. Hah? Pegawai negeri sipil, tampang kulit putih dengan mata sipit gini, pegawai negeri sipil. Iya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. I don't know. Tapi saya percaya, kamu semua pasti, ya mayoritas dari kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena sudah berkali-kali kamu dengar khotbah. Berkali-kali kamu dengar suara Tuhan. Pastor cuma bilang begini, bersandar sama Tuhan ya, bersandar sama Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan keraskan kepala, ya. Karena kalau Tuhan sudah menetapkan apapun yang terjadi, pasti akan ke arah sana juga. Cuma masalahnya ada yang akhirnya tiba di sana tapi gak menikmati. Atau tiba di sana, ya tanda kutip agak terlambat, seharusnya bisa lebih maksimal jadi gak maksimal. Atau tiba di sana tapi tanpa persiapan. Nah jadi teman-teman sekalian, pastor berdoa nomor 1. Ingat semuanya itu untuk Tuhan. Tapi yang kedua, ayo bersandar kepada apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Ya, Daniel yang teman-teman sadar. Oke, ya ini polanya kayak udah jelas deh. Ya, kita ini harus belajar, harus begini, harus begini. Oke, kita jadi penasehat raja. Bahkan sampai akhir hidupnya Daniel tetap menjadi penasehat raja. Dan yang lebih luar biasa, Daniel particularly, secara spesifik, dia menjadi penasehat bangsa. Daniel mencatat suatu nubuatan yang sejalan dengan kitab Wahyu. Kalau ditanya kitab Wahyunya perjanjian lama tuh mana sih? Itu Daniel. Dan bahkan Yesus sendiri banyak mengutip apa yang Daniel sudah ungkapkan. Kenapa? Ya Yesus Tuhan. Apa yang Daniel dapatkan, Yesus itu dari Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Lihat, Daniel menasehati bangsanya bahkan setelah dia sudah tidak ada lagi. Wah, itu luar biasa. Mereka tahu jalannya bahwa mereka adalah counselor. Mereka tidak akan pernah bisa jadi gubernur, tidak akan pernah bisa jadi bupati karena mereka adalah bangsa buangan. Tapi mereka tetap berkarya waktu mereka ada dalam situasi yang sulit. Oke? Nah, yang ketiga, ya kembali cantumkan ini. Pada akhirnya bukan apa yang harus kamu lakukan, tetapi kepada siapa kamu melakukan. Pastor mau ajak kamu bilang begini, Tuhan aku harus jadi apa ya nanti kalau udah gede, bukan begitu. Tapi bilang gini, Tuhan pekerjaan atau studi mana nih yang paling akan memuliakan namamu waktu aku melakukannya. Ya, Tuhan yang mana nih ya, Papa bilang harus jadi dokter, aku sukanya IT, tapi bukan Papa, bukan aku Tuhan, tapi Engkau, yang mana nih? Oh, manajemen IT. Oke Tuhan, pokoknya aku mau waktu aku belajar, ya aku jadi pintar, hasilnya memuliakan nama Engkau Tuhan dan membanggakan keluarga. Gitu dulu. Ya, iblis akan bilang begini, you're right. Ini bahasanya dunia generasi Z apa? Happiness is your right. Kamu berhak bahagia, orang lain gak bahagia karena kamu urusanmu. Yang penting kamu happy. Berapa banyak tuh muncul di TikTok dan yang lain-lain kayak gitu. Itu cara dunia. Kalau cara Tuhan gimana? Fokuskan pada Tuhan dahulu, maka segala kelimpahan dan sukacita dari Tuhan pasti akan jatuh sama kamu juga. Kalau kamu sukakan Tuhan, kamu akan bersuka. Kamu sukakan dirimu sendiri, Tuhan bisa jadi empet, orang tuamu juga empet lihat kamu. You know empet, sebel lihat kamu. Tapi waktu kamu puaskan Tuhan, maka sukacita dari Tuhan pasti ada sama kamu. So in everything, ya, jadi bukan cari dokternya, pegawai atau apanya, bukan itu. Tanya sama Tuhan, God, which one of this is going to please you? Mana dari semua hal ini yang akan menyenangkan hatimu? Dan kalau Tuhan perintahkan begini, Chris, kamu jadi pendeta. Tuhan yang menunjukkan perintah itu, Tuhan yang akan menyediakan semua yang kita perlukan supaya kita bisa jalankan perintah itu, dan Tuhan yang sama yang akan memproteksi kamu
untuk kita bisa menjalankan perintah itu. Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melindungi. So begin from God, through God, and for God. Oke? Yuk, saya mau berdoa untuk kamu supaya hikmat Tuhan menguasai hidupmu. Angkat tanganmu sekarang kepada Tuhan, dan pastor mau berdoa untuk kamu. Bapa di surga, Engkau lihat anak-anakmu Tuhan mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka semua bertanya apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bertanya ini kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, lihatlah anak-anakmu yang mengangkat tangan, hati mereka terpaut kepadamu. Biar Tuhan Engkau yang berbicara kepada mereka. Tunjukkan pola, model, dan contoh yang harus mereka jalani Tuhan. Dan di dalam keintiman mereka dengan Engkau Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka. Sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan yang diambil, semuanya berasal daripadamu dan untuk memuliakan, menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu terbatas dalam kata-kata, tapi hamba-Mu mau berdoa Tuhan. Biarlah impartasi dan urapan yang sama, berkat yang sama yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, juga itu turun kepada anak-anak-Mu semua yang sedang beribadah pada hari ini. Bahkan urapan itu double portion. Mereka akan bangkit menjadi generasi Yeremia, generasi yang memberi warna kepada dunia ini, generasi yang menuntaskan amanat agung melalui apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas tuntunan-Mu pada hari ini. Kami naikkan seluruhnya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.